Belakangan kan ada yang merubah hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad. Bagaimana itu? Yaitu efek karena tidak mau mendengarkan ustadz tadi. Nggih, Pak. Dikira subhanallah itu. Kita itu disayang oleh Allah dengan membaca itu, diharapkan kita tidak menjadi pribadi yang capek. Kenapa capeknya? Ya karena kalau tidak pakai subhanallah, itu ingin orang yang kita lihat itu semuanya sempurna. Semuanya harus seperti Nabi. Nah sekarang mencari orang seperti Nabi kan capek. Nggak boleh jadi presiden kalau nggak mempunyai watak seperti Nabi, ya nggak ketemu-ketemu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsinya berfirman, wahai hambaku, sungguh, pakai kalimat ini, sungguh aku telah mengharamkan kepada diriku jangan sampai berbuat zalim, dan aku jadikan zalim itu di antara kalian semua sebagai sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, maka jangan pernah sekali-kali berbuat zalim. Zalim itu definisi umumnya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh kecil-kecilan, sepatu ditaruh di kepala, kemudian kopiah ditaruh di kaki. Nah itu misalnya, itu contoh kecil-kecilan zalim. Ketika kita berbicara masalah zalim, maka hal pertama yang perlu kita tanya adalah diri kita sendiri. Jangan pernah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Dari mana runtutnya kita mengevaluasi diri kita ini zalim atau tidak? Ya, dari kebutuhan dasar manusia. Pada diri kita ini ada jasmani, ada rohani. Kalau kita sakit kepala, mencari obat sakit kepala, sibuk mencarinya itu. Kalau perut kita lapar, cari makannya sampai sibuk. Maka jangan sampai kita berbuat kepada yang satunya, yaitu rohani kita. Tidak kita kasih konsumsi. Kalau sakit tidak kita cari obatnya, kalau lapar tidak kita kasih siraman. Jangan sampai. Karena yang rohani itu sifatnya halus, tidak nampak, maka itu yang justru sering diabaikan oleh orang. Padahal yang dinilai oleh Allah adalah niat. Allah tidak lihat wajahmu, tapi lihat hatimu. Maka itu yang jangan sampai berbuat zalim. Nah sekarang kalau kita lihat itu mulai kembali kepada masa-masa Islam awal datang. Nabi mana saja setiap datang ke umatnya, jawabannya sampai diabadikan di dalam surat Yasin itu, ma antum illa basyarum mithluna. Sesok akan ngomong sampai niku padha ae mbek aku gitu. Nabi gitu kan. Dulu Nabi setiap datang gitu. Ma antum illa basyarum mithluna. Sesok akan ngomong. Sekarang sudahlah Pak, kita ini sudah tidak butuh diceramai. Kita sudah tidak butuh dikhutbahi. Kita tidak butuh untaian kalimat-kalimat indah dari para ustadz. Yang kita butuhkan sekarang itu makan. Ini
ada kedoliman di salah satu, mestinya tidak begitu. Cari sebanyak-banyaknya terkait bekal perjalanan akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, ini baru adil. Kebalikannya dolim itu adil. Maka singkat kata, ketika kita tidak sholat, itu dolim pada diri kita. Belakangan kan ada yang merubah hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad. Bagaimana itu? Yaitu efek karena tidak mau mendengarkan ustadz tadi. Dikiranya jihad itu, subhanallah, saya membunuh lalat. Dikiranya jihad itu ya angkat senjata. Padahal jihad di dalam hidup seorang muslim seperti kita itu, yang paling utama adalah jihad memerangi hawa nafsu. Dan itu dikawal dengan sholat. Karenanya Allah berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Efek dari sholat itu jika dijalankan secara benar, gak salah niat, gak salah maksud, efek yang didapat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Diri kita ini akan tidak nyaman kalau melakukan kemungkaran, melakukan yang fahsya. Itu jihad yang sesungguhnya. Bagaimana diri kita supaya tidak fahsya wal munkar? Itu. Jadi kalau dirubah hayya 'alal jihad, justru mempersempit makna jihad. Karena jihad membawa senjata perang itu udah pilihan paling akhir. Pilihan paling akhir. Coba sih kalau kita urai sekarang yang sedang gaduh di negeri kita itu. Fahsya itu, Pak, artinya adalah perbuatan keji. Perbuatan keji. Perbuatan keji itu ya pelanggaran-pelanggaran sing bangsa hewani. Sing bangsa hewani. Menungso tapi melakukan hal-hal sing itu sejatinya pantas dilakukan hewan, tidak pantas dilakukan manusia. Keji itu namanya. Contohnya zina. Kan dari dulu kita tidak pernah mendengar ada hewan pergi ke KUA ya, Pak. Tidak ada ya. Pokoknya butuh ngono ya langsung ya cara itu. Kemudian nang de. Nah, sedang berkuasa ya sak karepe dhewe kan gitu kan. Jadi fahsa itu lebih sering dilakukan orang yang lagi unggul. Penguasa kepada rakyat. Keji sering, tapi rakyat juga ya ada yang berbuat keji, cuma lebih sering dilakukan yang lebih unggul. Sementara mungkar, fahsya wal mungkar itu sering dilakukan rakyat. Munculnya karena misalkan jatah COVID dientit 10.000 per bungkus ya. Itu keji, Pak. Itu keji. Wong jatai orang yang kena musibah COVID kok malah dicolong 10.000 per bungkus se-Indonesia. Ya, baru berjalan per bulan aja sudah 8 miliar masuk kantongnya. Itu keji. Mestinya beliau itu. Ini bukan ngerasani ya. Bukan ngerasani. Kita harus ungkap ini supaya kita dan anak-anak kita jangan lakukan ini. Dan insya Allah orang yang sholatnya genah nggak melakukan itu, nggak akan melakukan itu. Karena sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika ngentit, wah itu jatahnya rakyat dientit, nah itu fahsya, itu keji. Kalau kemudian fahsya ini terus menerus dibiarkan, tidak dihentikan, maka munculnya mungkar. Mungkar itu adalah tindakan melanggar hukum. Bantah.
nang negara, nantang nang pejabat, yang muncul kan. Suami mengintimidasi istri, fahsya, mestinya istri itu dimong, ada dalam tanggung jawabnya dia. Fahsya itu, ini malah didolimi. Karena suaminya dolim, maka istrinya mungkar akhirnya. Gak manut, nah kayak gitu kan. Nah, itu perpaduan antara fahsya dan mungkar. Sama-sama berpotensi ada pada diri kita. Misalkan sekarang pemilihan bupati misalkan kan. Yang berpotensi fahsya itu yang menang, yang berpotensi mungkar itu yang kalah. Kalau tidak dijaga. Yang menang melete, sing kalah ngelemprek gitu kan. Kemudian melakukan oposisi, ya gitu, mungkar kan. Dan itu tidak terjadi kalau sholat itu kita terapkan dalam kehidupan ini. Karena yang menjamin, yang menggaransi adalah zat yang tidak pernah bohong, yaitu Allah. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ketika kita menjaga bagaimana supaya kita itu tidak melakukan yang fahsya, tidak melakukan yang mungkar, itulah jihad sejatinya orang Islam. Bagaimana bapak itu enggak kasar kepada anak sehingga anak muncul hormat kepada orang tua. Bagaimana yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Ini kalau udah enggak fahsya dan mungkar gitu. Sekarang Pak, hampir semuanya itu dilakukan, dilanggar. Maka padahal Allah, ya ibadi inni haramtu az-zulma. Wahai hambaku, aku mengharamkan berbuat dolim. Maka jangan sampai kita ini sudah dikasih nyawa kemudian kita bunuh sendiri. Itu dolim terbesar itu. Terhadap musibah yang datang kepada kita itu pasti ada niat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Karena Allah tidak pernah berbuat dolim. Maka wiritan kita itu subhanallah. Ya kan? Subhanallah itu mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang capek. Nggih, Pak. Subhanallah itu. Kita itu disayang oleh Allah. Dengan membaca itu diharapkan kita tidak menjadi pribadi yang capek. Kenapa capeknya? Ya karena kalau tidak pakai subhanallah, itu ingin orang yang kita lihat itu semuanya sempurna. Semuanya harus seperti Nabi. Nah sekarang mencari orang seperti Nabi kan capek. Nggak boleh jadi presiden kalau nggak mempunyai watak seperti Nabi, ya nggak ketemu, ya kan? Saya harus punya tetangga yang wataknya harus sesuai keinginan saya, ya nggak ketemu. Maka kita udah diajarkan diputus dengan kalimat subhanallah, yang maha suci itu Allah. Kalau kita manusia mesti wae sik duwe salah titik-titik, bener nduk kene salah, bener salah nduk kene, bener nduk kene, itu sudah lumrahnya. Enggak ada manusia sempurna. Maka dipuges saja subhanallah, sing sempurna mung Gusti Allah. Nah ini supaya kita tidak menjadi pribadi yang capek. Wis diajari subhanallah kok masih mikir, pikirannya itu mengharap semua ini sempurna, ya capek dengan sendirinya. Maka fala tadzalamu, maka jangan dolimi dirimu sendiri, apalagi kepada orang lain. Ya. Dari hal-hal kecil. Sholat ini kan luar biasa ya. Mungkin dulu di awal-awal saya masuk ke sini itu sudah menyampaikan bahwa 70% bahkan sampai 80% badan kita ini didominasi air ya, dari air. Dan air itu mampu mendengarkan, merespon kalau ucapan baik, airnya jadi baik. Kalau ucapan kotor, airnya jadi kotor. Kalau kita sholat Allahu Akbar, kata fikih,
Minimal telinga kita mendengarkan, minimal diri kita mendengarkan. Allahu Akbar kabir. Jangan kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng mengganggu tetangganya, makruh. Kena hukumnya begitu. Maka minimal diri kita dengar. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillah. Memperdengarkan bacaan-bacaan kepada badan kita. Kemudian memetik hikmahnya untuk dikonsumsi hati kita. Zahiran wa batinan dapat. Ya kan? Sudah dibuktikan. Masaru Emoto, orang Jepang itu, ketika air ditiup-tiup dengan kalimat-kalimat yang baik, airnya bentuknya baik. Nah, diri kita ini 80% terdiri dari air. Rambut kok gak brondol berarti airnya sempurna. Kuku tidak copot berarti airnya sempurna. Ketika kita sudah diajarkan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, terus kita nggak sholat, ya kita dolim pada diri kita sendiri. Nah itu dolim itu lawannya adil. Kalau kita khutbah terakhir itu pasti khotib mengingatkan innallaha ya'muru bil adli. Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Dicubit orang kok sakit, ya jangan nyubit orang. Itu ajarannya wong Jawa sudah itu. Nek gak gelem dicubek ya aja nyuwek. Nek kepengin dienjoy wong ya ayo sing enjoy mbek wong Jawa. Dah. Ya ibadi inni haramtu adzulma, hukumnya haram. Wa ja'altu bainakum muharraman, haram. Cuma kalau kita sedikit-sedikit ngobrol haram itu kok kayak ngajine kerasan gitu, Pak. Yes, pokoknya ngerti dewe lah gitu, Pak. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada diri kita. Anak-anak kita yang belum bertatu jangan sampai bertatu. Diri yang dizalimi sendiri.